Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya William Ben Gunawan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan mengenai review jurnal Corporate ESG Performance and Abnormal Cash Dividends. Berikut mengenai informasi mengenai jurnalnya dengan judul Corporate ESG Performance and Abnormal Cash Dividends dengan penulis Yang et al. Pada Jurnal International Review of Financial Analysis volume 102 tahun 2025. Kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini adalah ESG Performance, Cash Dividends, dan Abnormal Cash Distribution. Sebagai pengantar, topik utama yang didiskusikan adalah ESG atau Environmental, Social, and Governance. ESG tidak lagi hanya menjadi isu dan etika, tetapi menjadi determinan pengambilan keputusan keuangan yang sangat penting bagi organisasi. Di pasar modal Tiongkok, praktik pembagian dividen tunai masih tergolong relatif rendah. Bahkan banyak sekali perusahaan yang membagikan dividen itu nilainya sangat kecil atau tidak sama sekali, yang mana kita sebut ke depannya sebagai abnormal dividend payout. Abnormal dividen dapat mencerminkan lemahnya tata kelola, tingginya asimetri informasi, serta keterbatasan pendanaan. Oleh karena itu, penulis jurnal berargumen bahwa kinerja ESG yang baik dapat memperbaiki kondisi tersebut melalui beberapa mekanisme, yaitu perbaikan tata kelola, peningkatan transparansi informasi, dan penurunan risiko pembiayaan. Berkaitan dengan isu keberlanjutan dan dividen, literatur terbagi menjadi dua. Pada sebelah kiri, literatur itu menyatakan bahwa perusahaan yang fokus pada ESG atau CSR itu seringkali memiliki pembagian dividen atau dividen payout yang lebih kecil. Sebagai contoh, Cheung et al. Pada tahun 2018 menyatakan bahwa ESG mendorong perusahaan untuk menahan laba karena dana tersebut digunakan untuk investasi jangka panjang dan proyek berkelanjutan. Alhasil dividennya menjadi lebih kecil. Ni dan Zhang, serta Said dan Zamir juga menyatakan bahwa peningkatan CSR justru berkorelasi negatif dengan dividen, khususnya pada perusahaan dengan tata kelola yang lemah. Namun, evidence lain berkata sebaliknya. Rakotomavo pada tahun 2012 menyatakan bahwa perusahaan dengan skor CSR yang tinggi itu menggunakan dividen sebagai alat untuk mengurangi konflik keagenan. Dan hal tersebut juga didukung oleh Ben Lemley, yaitu perusahaan dengan CSR yang tinggi membayar dividen lebih besar untuk membatasi perilaku manajer yang berlebihan menggunakan dana internal. Oleh karena itu, literatur masih terbagi dua mengenai hubungan antara dividen dengan keberlanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk menelusuri hubungan antara kedua variabel tersebut. Data penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama, yaitu Wind Database untuk skor ESG-nya, serta CSMA atau Chinese Stock Market and Accounting Research Database, yang menyediakan data keuangan perusahaan. Sampel penelitian itu terdiri dari 25.369 tahun observasi atau data point dari tahun 2009 hingga 2022. Penulis menerapkan eksklusi bagi perusahaan-perusahaan dengan status bermasalah, mereka yang memiliki laba dan arus kas operasi negatif, serta perusahaan yang membagikan dividen secara berlebihan. Seluruh variabel itu dilakukan proses winsorization, yaitu menghapus data-data ekstrim pada persentil 1 dan persentil 99% untuk mengurangi pengaruh data ekstrim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi logistik. Variabel yang digunakan yaitu abnormal low dividend, jika iya maka diberi skor 1 dan jika tidak diberi skor 0. Sedangkan untuk skor ESG itu tersebar dari skor 1 sampai dengan 9. Peneliti juga menggunakan beberapa variabel kontrol seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, dan lain-lain. Uji robustness itu dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu Heckman two-stage regression, kemudian propensity score matching, dan juga model Probit. Uji mekanisme pengaruh ESG terhadap abnormal low dividend itu diuji melalui 3 mekanisme, yaitu penurunan agency cost, penurunan asimetri informasi, serta peningkatan ketersediaan dana. Untuk uji heterogenitas, itu diuji berdasarkan struktur kepemilikan di perusahaan, lalu jenis industri, apakah tergolong high-tech atau non-high-tech, serta tingkat perhatian analis. Variabel kontrol yang digunakan tadi antara lain company size, leverage, return on asset, growth, dan juga ownership structure. Hasil penelitian dirangkum sebagai berikut. Yang pertama,
skor ESG itu memiliki pengaruh negatif terhadap abnormal low dividend. Artinya apa? Ketika skor ESG semakin tinggi, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan tersebut untuk membagikan dividen yang jumlahnya sangat kecil atau tidak membagikan dividen sama sekali. Hal ini didukung melalui penurunan agency cost, pengurangan asimetri informasi, serta pelonggaran keterbatasan pendanaan. Efek negatif ESG terhadap ALD ini lebih besar pada jenis perusahaan dengan struktur kepemilikan yang tersebar, tidak terkonsentrasi, perusahaan yang bukan high-tech, karena mereka dapat mengalokasikan budget yang seharusnya untuk teknologi kepada proyek ESG ataupun kepada pembagian dividen, dan juga pada perusahaan dengan tingkat perhatian analis yang rendah. Sebagai tambahan, masing-masing aspek environmental atau E, social, dan governance itu mencegah terjadinya ALD secara parsial. ESG tidak hanya mencegah adanya abnormal low dividend, tetapi juga mencegah dividen yang terlalu besar dan tidak sustainable. Oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian ini adalah ESG memiliki peran penting dalam menormalkan kebijakan dividen di perusahaan. ESG bukan hanya simbol kepatuhan sosial, tetapi mekanisme tata kelola yang mengurangi perilaku keuangan yang menyimpang. Dengan ESG yang baik, perusahaan menjadi lebih transparan, lebih dipercaya investor, dan lebih disiplin dalam mengelola kas, sehingga kebijakan dividen menjadi lebih seimbang antara kepentingan manajemen dan pemegang saham. Beberapa kritik dan saran bagi penelitian ini adalah, untuk kelebihannya, penelitian ini memiliki jumlah data yang besar dan kohort yang sangat panjang, yaitu 13 tahun. Metode yang digunakan untuk uji statistik, robustness, dan heterogenitas itu juga cukup komprehensif, dan hasil penelitian juga dikaitkan dengan agency dan signaling teori. Sebagai kekurangan, penelitian ini berfokus hanya di Tiongkok, sehingga secara konteks sulit untuk digeneralisir. ESG juga bergantung pada penilaian eksternal, dan IOD itu menggunakan batas numerik yang mana mungkin tidak dapat ditranslasikan semudah itu di negara lain. Sebagai rekomendasi, studi selanjutnya dapat dilakukan lintas negara dan juga dipadukan dengan analisis kualitatif ataupun variabel lain. Bagi investor, ESG menjadi indikator kualitas tata kelola, sedangkan bagi regulator, ESG ini relevan untuk melindungi hak investor. Implikasi-implikasi inilah yang perlu diperhatikan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ESG dan abnormal cash dividend. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya.